Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Jabal Ghafur merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Kota Sigli Pidi, Provinsi Aceh, yang berdiri pada tanggal 16 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nas Isni Ijdiana, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya adalah dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur. Pendidikan saya dimulai dari sarjana keperawatan di Universitas Syekh Kuala dan selesai pada tahun 2012. Kemudian lanjut ke pendidikan profesi nurse di Universitas Syekh Kuala dan selesai pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang Magister Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan medikal bedah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian mata kuliah keperawatan medikal bedah yaitu mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat, sakit, maupun kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah ditentukan. Mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian mahasiswa mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Adapun materi dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah yaitu yang pertama konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, kemudian peran perawat medikal bedah, kemudian mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah penanggulangan penyakit HIV/AIDS, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis, dan masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis yang terdiri dari sistem organ pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem perkemihan, sistem metabolik dan endokrin, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan. Adapun sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah yaitu Brunner dan Sudar Textbook of Medical Surgical Nursing tahun 2010, Fundamental of Nursing Konsep, Proses, dan Praktis tahun 2016, Medical Surgical Nursing and Nursing Process Approach tahun 2013, Medical Surgical Nursing Patient Center Collaborative Care tahun 2013, Aplikasi pada gangguan sistem pencernaan tahun 2013, Aplikasi pada gangguan sistem intergumen tahun 2013, dan sumber referensi lainnya berupa jurnal nasional dan internasional yang relevan. Pembelajaran yang saya lakukan mengandung 3 aspek, yang pertama delivery atau penyampaian materi, interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Delivery merupakan suatu proses tentang cara saya menyampaikan materi pembelajaran di kelas sehingga dapat diterima dan dipahami baik oleh mahasiswa. Dalam penyampaian materi atau delivery dilakukan di dalam kelas dan di dalam laboratorium. Dalam menyampaikan materi, saya juga menampilkan video-video dashboard yang bergambar yang bertujuan agar mahasiswa dapat menyaksikan langsung bagaimana cara kerja atau fungsi organ tubuh manusia. Untuk aspek interaction, yaitu dalam proses interaksi antara dosen dan mahasiswa, dalam capaian pembelajaran interaksi yang saya gunakan dalam kelas menggunakan sistem Student Center Learning atau dikenal dengan SCL, di mana sistem tersebut merupakan sistem pembelajaran yang melibatkan mahasiswa sebagai aspek pembelajaran yang aktif dan mandiri, sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada sistem SCL ini, yang pertama saya menjelaskan materi di dalam kelas dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah diskusi, yaitu membagi kelompok di mana nanti saya akan memberikan sebuah kasus yang harus diselesaikan secara berkelompok
agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan logis. Kemudian self-direction learning, yaitu memberikan tugas individu kepada mahasiswa. Untuk aspek asesmen, penilaian yang saya lakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami mata kuliah yang sudah saya ajarkan. Adapun indikator penilaiannya yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, kuis tugas 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah kekuatan logika bedah. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran dengan materi pengkajian sistem kardiovaskular. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar Allah memudahkan kita dalam memahami perkuliahan materi yang diberikan pada hari ini. Doa, kita mulai. Doa selesai. Memulai perkuliahan hari ini, Ibu ingin mengevaluasi materi kita sebelumnya. Sebelumnya kan Ibu udah membahas tentang sistem pernapasan. Ada yang masih ingat organ apa aja sih yang berperan pada sistem pernapasan? Siapa yang bisa menyebutkan organ-organ yang berperan pada sistem pernapasan? Oke, Ibu Zaitun, apa saja? Hidung, yang lain? Faring, oke. Laring, Rangkaian. bronkus, Paru dulu baru alveolus. Oke. Kemudian masalah keperawatan apa saja yang muncul pada sistem pernapasan? Asma. Diagnosa medis ini masalah keperawatan, pola nafas, tidak efektif, kemudian gangguan bagus. Oke, ini adalah materi kita hari ini, yaitu pengkajian sistem kardiovaskular. Sebelumnya kan Ibu udah kasih modul nih buat kalian. Kalian udah unduh, udah download modul yang Ibu kirim? Oke, berarti kalian udah paham, udah belajar kan sekilas tentang sistem kardiovaskular. Oke, organ apa aja yang berperan pada sistem kardiovaskular? jantung, Kemudian apa lagi? paru-paru, Pembuluh darah. Kira-kira kardiovaskular ini membahas tentang apa sih? Ini adalah tujuan umum setelah mempelajari tentang sistem kardiovaskular. Kalian itu mampu menjelaskan asuhan perawatan pada pasien dengan gangguan kardiovaskular. Sedangkan tujuan khususnya diharapkan kalian dapat menjelaskan anatomi, fisiologi sistem kardiovaskular, menjelaskan pengkajian pada sistem kardiovaskular, kemudian mampu menganalisa kasus yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Oke, jantung. Kita review sedikit ya anatomi fisiologi tentang kardiovaskular. Yang pertama adalah jantung. Di mana sih letak jantung itu? Di ruang perikardium, dalam rongga mediastinum dan pasnya itu dia letaknya di belakang tulang iga. Tulang dada, sternum, terus itu tulang iga. Oke, ini adalah letak jantung. Fungsi jantung itu untuk apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kemana lagi? Ke jantung. Makanya kenapa sistem peredaran darah manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda, karena dia terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi sebagai pembuluh darah agar terjadi aliran dalam pembuluh darah disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistoli dan relaksasi atau diastoli. Oke, di dalam jantung ini dilapisi ada beberapa lapisan, ada endokardium,
Ada lapisan tengah miokardium dan lapisan dalam Kardium. Oke, perikardium. Apa sih fungsi lapisan jantung itu? Apa fungsinya? Kira-kira ketika jantung kita tuh memompa, mengembang, mengempis, Mencegah gesekan. iya, untuk mencegah agar tidak terjadinya gesekan saat jantung memompa dan mengempis, mengembang, mengempis. Gitu. Ada dua lapisan pada jantung, ada perikardium parietal dan perikardium visceralis. Nah, di mana letak perikardium parietal ini? Dia langsung melekat pada tulang dada dan paru. Sedangkan perikardium visceral dia langsung membungkus jantung itu sendiri. Gitu. Kemudian di antara perikardium parietal dan perikardium visceral dia terdapat rongga. Di sini itu terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan. Ya. Nah, ini dia adalah lapisan endokardium. Nampak? Ini adalah lapisan. Bisa dilihat. Ini adalah perikardium parietal, ini adalah perikardium visceral. Nah, di antara kedua lapisan ini dia ada cairan pelumas. Itu adalah bentuk normalnya. Dan ini kondisi selaput normal. Tapi jika telah terjadi peradangan maka dia akan bentuknya seperti ini ya. Apabila terjadi peradangan. Oke, ruang jantung. Ada berapa ruang jantung? Apa saja? Ventrikel kanan. Bahasa anatomisnya ventrikel, kemudian oke, ini dia yang mana atrium, yang mana ventrikel. Atrium dia itu letaknya di atas. Kemudian yang ventrikel di bawah. Oke, apa fungsi atrium dextra? Fungsinya untuk menampung darah yang kaya oksigen. Dari mana? Dari paru. Kemudian ventrikel. Fungsi ventrikel apa? Menerima darah dari atrium dextra dan memompa paru-paru. Ventrikel dextra. Fungsinya untuk menerima darah dari atrium dextra. Darah yang kaya akan karbon dioksida kemudian dibawa ke dalam paru-paru. Untuk apa? Setelah darah sampai di paru-paru kemudian dia masuk ke alveoli, tapi di alveoli apa yang terjadi? Terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Oke, kemudian ventrikel sinistra fungsinya untuk Menerima darah dari atrium sinistra. Sinistra, darah yang mengandung yang kaya akan Oksigen. Nah, kemudian sampai di ventrikel sinistra darah tersebut dibawa kemana? Dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Untuk membawa oksigen, untuk membawa darah yang kaya akan oksigen agar terjadi proses metabolisme. Ya. Ini dia katupnya. Ada katup trifosfit, kemudian kalau yang tiga daun katupnya namanya katup trifosfit. Kalau misalnya yang dua namanya bifosfit. Atau katup apa namanya? Nitrat. Seperti di awal tadi Ibu bilang, peredaran darah manusia terdiri dari dua, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil berarti peredaran darah dari jantung ke paru. Kalau peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Oke, sebelum kita masuk ke pengkajian, kira-kira kalian sudah paham belum tentang anatomi fisiologi? Ya, karena kalau kita sudah paham anatomi fisiologi, kita nanti baru bisa lebih mengerti ketika belajar tentang pengkajian gitu. Kalau nggak bisa, berarti kita nggak bisa lanjut.
Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum, ini masih sangat ngerti ya? Oke, pengkajian sistem kardiovaskular ini merupakan salah satu proses perawatan. Proses perawatan seperti yang kita ketahui ada berapa? 5. Apa saja? Pengkajian, Terus diagnosa, kemudian intervensi, evaluasi. Pada hari ini kita cuma hanya membahas sampai pengkajian. Oke, pengkajian apa saja sih yang harus dikaji? Wawancara. Pengkajian pada sistem kardiovaskular. Seperti biasa pasti wawancara dulu, kemudian kita kaji riwayat kesehatan atau perawatan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Oke, wawancara. Yang pertama adalah keluhan utama pasien. Ketika si pasien itu datang ke rumah sakit, pasti yang pertama kita tanyakan adalah keluhan utamanya. Nggak mungkin langsung kita tanyakan riwayat keluarga. Pasti keluhan utama dia dulu. Kenapa sih bapak ibu datang ke rumah sakit karena apa gitu? Apa keluhannya? Nah, ini adalah keluhan yang biasa dikeluhkan pada pasien jantung, gangguan kardiovaskular. Yang pertama sesak pasti. Ketika pasien dibawa ke IGD, pasien itu sesak. Kenapa sih sesaknya? Apa karena exertional dyspnea? Ini sesak yang ditimbulkan ketika dia setelah beraktivitas fisik gitu. Kemudian otopneu ketika berbaring, sesak ketika berbaring. Kita kan udah pernah tahu lah. Jadi pasien ketika dia berbaring sesak, tapi ketika posisinya seperti pola, maka sesaknya itu berkurang. Jadi pada pasien jantung ini memang dia rentan waktu berbaring itu sesak gitu. Kemudian paroxysmal nocturnal ini adalah sesak yang muncul pada malam hari. Kemudian dyspnea, sesak juga, mudah lelah, ada nggak nyeri dada, kemudian sinkop, penurunan kesadaran, bisa palpitasi, gemeteran, kemudian ada nggak tiba-tiba peningkatan berat badan berlebihan dalam 1 bulan terakhir, misalkan udin, gitu ya. Kemudian pengkajian PKRST ini adalah pengkajian yang komprehensif yang wajib kita tanyakan pada pasien baik dia nyeri maupun sesak. Yang pertama apa sih PKRST? P itu apa? Provokatif atau paliatif. Jadi yang menyebabkan si pasien itu nyeri atau sesak apa? Misalnya nih kita kasih contoh aja, dia itu nyeri. Nah, si pasien ini datang ke IGD dibawa oleh keluarganya mengeluh nyeri. Jadi kita kaji, ibu kenapa ini si bapak nyeri? Apa karena setelah selesai melakukan aktivitas fisik yang berat mungkin? Kemudian hal-hal apa yang memperbaiki keadaan? Biasanya nyerinya ini hilangnya setelah beristirahat atau setelah minum obat. Kemudian kuantiti, berapa kali si pasien itu merasakan nyeri? Bagaimana yang dirasakan? Apakah seperti tertusuk-tusuk? Apakah seperti terbakar? Seperti tertimpa beban berat? Itu kita tanyakan kepada si pasien. Karena beda diagnosa itu beda, biasanya kuantiti nyeri yang dirasakan. Oh, pasien angina beda nyeri yang dirasakan dengan mungkin pasien dengan infark miokard gitu, atau gagal jantung juga. Kemudian bagaimana yang dilihat? Itu yang kita lihat si pasien ini lagi nyeri. Yang kita lihat itu bagaimana? Apakah dia badan yang meringis? Apakah tidak tenang? Ya, gelisah. Kemudian region ini di mana lokasinya, apakah menyebar? Ibu nyerinya di mana? Oh, di dada sebelah kiri. Apakah di sebelah kanan? Kemudian menyebar tidak? Apakah menyebar ke bahu? Menyebar ke tulang belakang, ke punggung? Kita tanyakan. Kemudian tingkat keparahan atau severity. Apakah nyeri yang bapak rasakan sampai mengganggu aktivitas? Sampai menyebabkan bapak tidak bisa tidur, menyebabkan si bapak ini sampai muntah, itu perlu kita tanyakan. Kemudian skala nyerinya berapa? Bagaimana cara kita mengkaji skala nyeri pada pasien? Kita umpamakan, kita buat nilai 0 sampai 10, 0 sampai 3,
nyeri, tingginya 4 sampai 7 sedang. Kemudian 8 sampai 10 nyeri. Itu katanya kan pada pasien Bapak kira-kira nyeri yang Bapak rasakan itu umur berapa? Ya. Kemudian time kapan mulai timbulnya nyeri? Ya, waktu kapan sih si Bapak ini timbulnya nyeri? Apakah setiap kali setelah beraktivitas ataupun mungkin ketika dia stres atau pada malam hari, pada pagi hari? Bervariasi tergantung jawaban pasien. Oke, kemudian riwayat kesehatan masa lalu ini perlu kita kaji. Penyakit masa kanak-kanak dan penyakit menular. Kita tanyakan ibu apakah si bapak dulu atau masa anak-anak pernah menderita penyakit rheumatoid, demam rematik, demam rematik. Kemudian ada nggak penyakit menular lainnya? Kemudian penyakit utama atau rawat inap sebelum ini pernah nggak dirawat Bapak? Ya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, di dalam keluarganya ada nggak menderita penyakit jantung juga ataupun penyakit yang lain? Kemudian riwayat pengobatan, obat-obatan apa saja sih yang pernah dikonsumsi oleh si pasien? Kemudian riwayat psikososial, si pasien ini apakah mudah stres orangnya, dan copingnya itu bagaimana setiap ada masalah, kemudian hubungan dia, interaksi sosial dia dengan keluarga, masyarakat itu bagaimana juga perlu kita. Kemudian pemeriksaan fisik terdiri dari 4 inspeksi. Apa itu inspeksi? Melihat. Kemudian palpasi, meraba, perkusi, auskultasi. Oke. Penampilan umum. Apakah klien dapat tidur tenang di tempat tidur atau gelisah atau bergerak terus-menerus? Ini kita lihat gestur dia, kemudian penampilan dia waktu tempat tidur. Kita lihat dia tenang nggak sih si pasien ini, atau bergerak, gelisah gitu ya, balik sana balik sini. Kemudian bisa tidak si klien berbaring di tempat tidur atau mentolerir hanya pada posisi tegak. Ini seperti yang dijelaskan tadi. Oh, kadang si pasien ini nggak bisa dia cuma dengan tidur aja. Kalau dia ada nggak kuping hidung, ya? Apakah ada tanda-tanda cyanosis, kebiruan, dia punya pucat tidak? Kemudian selama merawat bertanya, si pasien ini jawabnya tenang atau dengan sesak dalam jawabnya. Kalau kita tanya, kemudian dia jawab, dia tuh tenang nggak jawabnya, atau dia terengah-engah namanya kita menjawab, ya? Oke, tingkat kesadarannya, kesadaran umumnya apakah kompos mentis, koma, delirium, kita kaji. Si pasien cemas, nggak takut, nggak, kemudian ada nggak depresi, marah, reaksi dengan orang sekitar itu bagaimana? Oke, tekanan darah kita cek agar tidak hipertensi. Ada nggak hipotensi postural? Apa itu hipotensi postural? Itu perubahan tekanan darah ketika dia berubah posisi. Cek 60 sampai 100 itu normal. Kalau di bawah 60 namanya takikardi. Kalau di atas 100 namanya baru takikardi. Irama nadinya teratur tidak, kualitas nadi lemah kuat, ya, perlu kita kaji. Oke, ini adalah pemeriksaan EKG pada kepala dan leher. Perlu kita kaji infeksi bibirnya, ada nggak cyanosis pucat, kemudian lobus telinga, ada pneumonia tidak, mukosa bukal, ya, ada nggak cyanosis pucat atau tidak. Kemudian kita palpasi, ada nggak ada tingkatan pena di bulan. Kemudian pemeriksaan arteri parotis, ada tidak? Oke, pada pemeriksaan jantung kita palpasi, PMI, ini impuls, titik impuls maksimal ya. Kemudian kita perkusi batang jantung, kita auskultasi. Bunyi jantung normalnya apa bunyi jantung? Duduk satu, S2. Kemudian ada nggak bunyi jantung abnormal? Galop umur ya. Oke, pada paru-paru apa yang perlu kita kaji? Inspeksi. Inspeksi kita lihat kecepatan pernapasannya, irama, kedalaman dan kualitas pernapasan dalam enggak, bagaimana nafas dia, apakah dangkal,
dalam, kemudian kecepatannya bagaimana, berapa normal RR? 12 sampai 22 dan juga 16 referensi lain yang menyatakan 16 sampai 22. Kemudian ada yang tidak batuk berdarah, ya, ada nggak batuk. Kemudian auskultasi kita dengar bunyi parunya normalnya itu ada vesikuler, bronkial dan bronkospesicular. Kalau abnormal ada stridor, rectus, bronchi, bronchi dan pleura. Ini akan sama-sama nanti kita dengar di lab, ya. Oke, kemudian kita juga cek dengan sebuah kulit dan kelamin. Oke. Ada yang mau ditanya? Oke, Nauzi. Bu, untuk ada pengajian sistem kardiovaskular ini pemeriksaan diagnostik apa saja untuk mendiagnosis adanya gangguan kardiovaskular? Ya. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tujuan pemeriksaan diagnostik ini dia untuk menegakkan diagnosa perawatan tadi. Nah, apa kalau pemeriksaan diagnostik untuk sistem kardiovaskular? Yang pertama ada elektrokardiografi atau EKG. Itu untuk merekam apa? Irama jantung. Kemudian apa lagi? Oke, jadi pemeriksaan penunjang pada sistem kardiovaskular itu bisa dengan EKG dan ada ekokardiografi. Nah, kalau EKG itu fungsinya untuk merekam irama jantung. Kita akan bahas lebih lanjut pemeriksaan penunjang ini di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Oke. Sejauh ini ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, Nadia. Itu apa yang sebaiknya kita lakukan agar sistem kardiovaskular selalu dalam keadaan stabil? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini adalah apa yang harus kita lakukan agar sistem kardiovaskular selalu stabil. Yang pertama kita jaga makan. Apa sih makanan yang dapat merusak kerja jantung? Yang bisa menghambat kerja jantung, memperberat kerja jantung. Makanan yang tinggi kolesterol, lemak, asin, gitu. Kemudian apalagi kelola stres. Kemudian olahraga yang kita tetap sehat. Ada lagi ingin memberikan kasus. Ya, ini untuk untuk melatih kalian. Ketika uji kompetensi nanti kalian sudah terbiasa dengan kasus-kasusnya. Dalam kasus akan dibaca dalam hati. Waktunya 1 menit ya, karena soal hukum juga lebih penting. Suami klien mengatakan bahwa menikah seperti berpakaian membantu oleh keluarga klien kelihatan kesulitan bernafas, menggunakan obat bantu pernapasan, bronki basah, hasil Vitafied RL40. Masuk berat ya, sesaknya ya. Oke, dari kasus di atas, pengkajian fisik apa yang tidak dilakukan? Soal fisik. Pemeriksaan Diagnostik. Palpasi ada? ada Yang mana? Palpasi? Palpasi itu meraba kan? Meraba. Auskultasi, oke, kita Mendengar. auskultasi sudah mendengar ya, bunyi. Perkusi, mengetuk Tidak ada. perkusi oke, jadi yang mana jawabannya di sini? perkusi Perkusi. Satu lagi soalnya kasusnya. Seorang laki-laki berusia 48 tahun datang ke poli penyakit dalam dengan kebutuhan di dada pasien. Pasien terlihat memegang dada sebelah kiri, pasien diberikan obat nitroglycerin. Nah, evaluasi yang tepat pada kasus di atas adalah skala nyeri. Skala nyeri, kenapa skala nyeri? Pasien diberikan obat nitroglycerin. Fungsi obat nitroglycerin ini adalah untuk mengurangi nyeri di dada. Berarti setelah diberikan obat ini, evaluasinya adalah nyerinya itu berkurang. Dari mana kita melihat mengevaluasi nyeri itu berkurang? Dari skala nyeri. Sudah benar jawabannya adalah skala nyeri. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Jika tidak ada, Ibu akhiri ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kita
semua. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.